Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Danan dan pastinya masih di podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Podcastnya ngobrol sendiri aja kayak gini guys gitu. Jadi sebenarnya dari 2000 berapa ya? 2012 gue suka banget buat kayak monolog, bikin podcast, ngobrol dengan kalian dengan tema apapun. Waktu itu medianya kayak podcast Apple atau di SoundCloud gitu. Akhirnya geser ke Spotify dan yaudah deh, sekarang Spotify kan sudah ada podcast yang bisa ada visualnya gitu. Jadi tidak hanya audio. Gue mau ngobrolin tentang promo tiket pesawat gitu yang kemarin mungkin banyak yang dapet ya, untuk tiket penerbangan dari Padang ke Osaka itu banyak yang dapat di 400.000, tapi kan belum termasuk bagasi dan sebagainya. Tapi menurut gue cukup murah loh gitu untuk tiket yang sudah sama bagasi di 1 juta dari Padang ke Osaka. Banyak orang-orang yang dapet lah gitu dan happy lah gue dengernya gitu. Tapi gue juga sempet berkomentar bahwa untuk tiket murah tuh ya kita harus paham dengan resikonya gitu. Ini dari pengalaman gue ya gitu. Jadi biasanya yang kita harus waspadai adalah perubahan jadwal yang bisa kapan saja terjadi gitu. Reschedule ya gitu. Gue pernah kejadian tuh ada satu tiket gue yang reschedule-nya 8 kali. Kemudian juga sempat juga kejadian yang tiba-tiba si tiketnya ini cancel gitu. Jadi dibatalkan secara sepihak. Kita lihat di sistem nama kita sudah tidak ada gitu. Dan tidak diberikan penggantiannya, maksudnya jadwal gantinya tuh nggak ada gitu. Nah itu juga sempat kejadian gue dulu dan akhirnya ditelepon ke call centernya nggak bisa karena sedang long weekend dan akhirnya waktu itu gue urus langsung ke Bandara Changi di office-nya gitu. Ada juga nih yang menurut gue pengalaman gue yang paling zong banget adalah ternyata ini adalah salah satu trik dari si maskapai yang akan bangkrut untuk mendapatkan dana segar. Jadi dia bikin nih promo-promo gitu kan gitu. Menarik uang di awal gitu. Nah tiba-tiba boom, sebelum perjalanan dimulai maskapainya bangkrut. Dan ini kejadian sama gue ya untuk beberapa maskapai yang akhirnya menjadi sebuah pelajaran penting dan berharga bahwa ketika kita mendapatkan sebuah tiket pesawat promo yang murah, kita harus memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi gitu. Bayangin nih kalau kamu udah terbang ke sebuah negara, oke, tiket berangkatnya aman gitu, tapi ternyata tiket kembalinya tidak aman. Ya, salah satunya untuk meminimal resiko adalah dengan membeli asuransi gitu. Ini gue bukan promo asuransi ya. Gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja, feel free aja untuk kamu yang mungkin mau berkomentar di sini. Nanti juga ini videonya akan aku unggah di media sosial lainnya ya, gitu. Nah, pengalaman ini gue merujuk dari pengalaman gue ya, gitu. Jadi gue mulai traveling itu di 2010. Agak terlambat mungkin, tapi ya udah lah ya gitu. Nah, ngehip banget lah gue waktu itu akhirnya juga mengejar tiket-tiket pesawat promo Mandala pertama. Nah, di 2011 itu gue cari tiketnya, gue lupa kemana, terbang kemana, tapi gue sempet beli dan gue excited banget gitu. Tiba-tiba yang terjadi adalah si maskapainya bangkrut dan gue tidak di refund sama sekali. Tapi gue juga maksudnya nggak kapok gitu. Di tahun berikutnya kalau nggak salah di 2012 atau 2013, jadi itu Batavia Air. Gue dapet tiket buat ke ke Sorong, Jakarta Sorong, pokoknya kayak di 500 gitu. PP itu di 1 juta. Tapi sebenarnya gue nggak notice gitu bahwa memang maskapai ini sudah tidak sehat. 3 bulan sebelum gue beli tiket promo ini, gue sudah mengalami penerbangan delay dengan Batavia gitu. Jadi waktu itu sempet di Jogja, gue ke Jogja. Nah baliknya itu penerbangan yang harusnya jam 10 itu di cancel atau di delay berulang sampai akhirnya jam 6 sore gue baru terbang gitu dari Jogja ke Jakarta.
Nah, tapi gue beli kan tiketnya karena gue pikir wah gila gue bisa ke Raja Ampat nih dengan hanya modal 1 juta rupiah gitu. Ya udah, kejadian juga nih di apa namanya? Kenalah namanya delay gitu. Kena namanya cancel karena memang bangkrut. Waktu itu gue lupa, tapi sepertinya memang tidak bisa di-refund karena kantornya tutup di mana-mana, semuanya orang juga pada protes gitu. Ya udah gue kehilangan lah duit 1 juta gue gitu. Ya karena biasanya kalau maskapainya bangkrut, ya udah office-nya kosong, si karyawannya juga tidak masuk dan tidak bisa di refund gitu karena memang secara keuangan biasanya gini mereka jadi kan tapi kan si maskapai ini punya aset bang gitu. Iya, aset itu biasanya didahulukan adalah hutang mereka baru digunakan untuk membayar refund ini gitu. Jadi kayaknya hartanya nggak cukup, ya udahlah ya hilang bablas. Nah kembali lagi nih di tahun 2014 yaitu Merpati. Gue dapetnya cakep banget. Itu adalah promo ulang tahun 51 mereka. Jadi semua rute itu di 51.000 aja. Jadi kalau nggak salah gue mulai dari gue dapet nih ya. Jadi itu pas jadwal off gue, cakep banget. Jadi dari Lampung, Bandung, Semarang, kalau nggak salah balik lagi ke Bandung, Palembang. Ada 5 tiket ya. Nah, jadi kan di era itu gue udah mulai rajin ngeblok lah ya. Jadi di 2000, ya gue tulis tuh tentang pengalaman gue sebelumnya tentang maskapai bangkrut yang gue tidak mendapatkan refund gitu. Nah, menariknya nih gitu. Jadi lucunya karena mungkin mereka udah tahu nah ini blogger julid nih gitu. Gue sempet nggak berusaha untuk minta refund, tapi gue menulis sebuah artikel di blog gue gitu. Nah lucunya waktu itu kan off gue di Lampung, tiba-tiba gue di SMS gitu, SMS atau BlackBerry lah ya era itu. Terus ditanya, pokoknya ada lah informasi kalau mau ngambil refund, lu bisa datang ke kantor Merpati yang ada di Lampung. Akhirnya gue urus tuh gitu. Dan balik berarti adalah di 255.000, kan ada 5 tiket tuh. Nah ya wis lah ya. Tapi apakah gue kapok untuk membeli tiket-tiket promo ini? Oh tidak, tentu saja tidak pak gitu. Gue tetap waktu itu gue sempat beli AirAsia. AirAsia itu gue beli kayak sekitar di 10.000 atau 20.000 dan nothing tulus sih waktu itu. Gue itu kan dulu kerja dengan pola 2 minggu kerja 1 minggu libur gitu kan. Jadi setiap off kalau ada tiket promo gue beli. Nah ada kejadian tuh gue nyetok tuh, tiba-tiba gue dimutasi. Gue dengan AirAsia juga tidak pernah punya pengalaman yang buruk ya tentang tiket promo ini dan so far sih so good gitu. Tapi after pandemi memang banyak kejadian nih gitu. Jadi ada beberapa promo-promo, kemudian juga ada beberapa program-program mereka yang tiba-tiba hilang atau rute yang tiba-tiba hilang gitu. Nah itu setelah pandemi nih AirAsia kita juga mesti waspada gitu. Nah ada satu lagi nih maskapai apa ya? Gue lihat dulu, gue cek dulu. Ini kayaknya maskapai India deh gitu. Ini juga seru sih gitu. Oh, Jet Airways. Jet Airways itu bisa dibilang maskapai nomor 2 komersilnya India gitu. Full service ya gitu. Dan surprisingly dia bisa bangkrut gitu. Jadi itu di tahun berapa nih? Di 2018 atau 19 gue ke India dapat tiketnya promo gitu. Nah tadi gue udah ceritain nih di awal tuh bahwa jadi Super Airjet kan gue beli nih Jakarta New Delhi dengan transit di Singapura. Nah tiba-tiba kita belinya tuh kayak kurang 6 bulan lah atau 4 bulan dari perjalanan kita. Nah selama durasi ini tuh orang-orang tuh
nggak cuman orang-orang, kita yang beli tiket promo itu udah deg-degan karena reschedule gitu. Nah paling gongnya adalah di cancel, hilang dari sistem. Waktu itu posisinya adalah long weekendnya eh, agama Hindu gitu, dan orang tuh nggak bisa nelpon ke call center even yang di Jakarta gitu kan. Panik semua orang, ini tiket gimana nih, kalau nggak dapet gantinya bisa aja udah cancel gitu tanpa refund ya waktu itu. Nah waktu itu posisi gue sedang di Singapura, akhirnya gue urus ke Changi, kebetulan office-nya buka gitu. Jadi gue aman nih sama temen gue, kita berapa orang waktu itu, 8 atau 7 lah ya, karena kita mau trip. Aman gitu ya. Jadi kan cepet-cepetan nih dapet begitu di cancel, kita langsung cari tanggal yang deket-deket itu. Oh ternyata ada nih pesawatnya gitu. Dan harinya masih sama, aman berarti kan gitu. Nah walaupun masih ada perubahan gitu, tapi kita masih bisa berangkat. Tapi ada sebuah drama lagi yang ini kayaknya mesti gue share ke kalian gitu. Jadi kita kan berangkat tuh di Jakarta, transit di Singapura gitu kan. Kayak let's say tuh kayak kita pagi jam 7 lah, kita landing jam 7. Nah pesawat kita itu nanti akan berangkat lagi jam 6 sore atau 7 malam. Artinya ada waktu 12 jam gitu. Teman-teman gue, ya udahlah Nan, kita transit nih mumpung belum ke Singapura. Kata mereka jarang ke Singapura, kita jalan-jalan. Nah jadi gue waktu itu sendiri, dan gue memutuskan untuk tidak jalan-jalan karena feeling gue nggak enak nih gitu. Lu nggak jalanan, nggak, gue di bandara aja. Akhirnya gue ikut tour gratis gitu kan. Kalau transit kan ada tuh di Singapura tour gratis. After itu kayak di jam 1 atau di jam 2 gitu kan. Gue ketemu dengan sesama traveler dari Indonesia. 2 cewek nih, iya 2 orang cewek gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol tentang drama tiket ini kan. Terus gue bilang gini, kayaknya mesti kita cek deh. Apakah tiket kita ke New Delhi ini aman jam 7? Oh boleh gitu. Kita tanya ke counter. Lo tahu apa yang terjadi? Counter dengan santai bilang, Bapak dan Ibu kemana aja? Tadi tuh kita dari jam 7 nyariin loh, karena kita mau reschedule lagi. Hah? Reschedule apa? Iya, karena nanti mau digeser ke jam 4. Mampus, gue bilang gitu. Ini udah jam 2. Kalau kita nggak ambil jam 4 gimana? Ya nanti besok berangkatnya karena nggak ada pesawat lagi. Akhirnya udah tuh, panik dong, kita udah langsung check in lagi. Untungnya kan masih ada waktu 2 jam gitu. Nah, gue mau ngabarin teman-teman gue yang lagi jalan-jalan di Singapura nggak bisa karena mereka nggak ada yang ngidupin HP dan ngambil nomor lokal gitu. Gue pikirnya gini, kalau gue harus stay 1 malam lagi di Singapura, gila gue bilang gitu kan. Nggak deh. Jadi ngambilnya jam 4 Pak. Ya, ternyata jam 4 tuh serunya adalah kita dialihkan ke SQ gitu ya. Gue ambil gitu. Gue ambil, ya udah gue terbang sama 2 cewek ini gitu. Tapi kan karena waktu kita itu udah mepet, ternyata barang gue tidak pindah gitu, tidak bisa dinaikkan dan ketinggalan. Itu udah drama ya, ada drama barang gue ketinggalan gitu, dan semua baju gue itu di sana. Tapi beruntung gue bawa ransel dan ada satu tas handling lah gitu yang akhirnya bisa untuk survive gue lah gitu. 1 malam dan 1 hari di India gitu. Ya udahlah, tanpa persiapan gitu kan, karena kan memang gue perginya rombongan ya sama temen gue yang awalnya mau dijemput, tapi ternyata temen gue juga belum nyampe. Gue nggak bisa kontak mereka, gue baru bisa kontak mereka setelah 1 kali 24 jam. Jadi awalnya emang agak ribet lah perjalanan itu, tapi akhirnya solving lah ya semuanya. Tapi selama perjalanan, karena kan 2 minggu, selama perjalanan itu kita deg-degan ngecekin tiket, terus kita singgah di sebuah bandara gitu, karena kan kita mampir Kashmir kan. Kita langsung lah ngecek apakah tiket kita masih oke, apakah tiket kita tidak ada reschedule gitu. Nah, gue juga punya temen tuh yang kita perbedaan tripnya kayak di seminggu lah dia itu. Dia tuh reroute-nya muter-muter. Lu mau di Delhi nih ya, lu mesti dari Jakarta, Singapura, terus lu muter lagi ke Hong Kong, Mumbai baru nyari Delhi gitu kan. Oke, dari situ tuh kita kalau dapet tiket promo itu memang mesti lebih hati-hati lah, paling nggak meminimal risiko dengan pertama yaitu tadi lo beli yang namanya asuransi.
gitu. Oh iya, gue beruntungnya tuh beli asuransi waktu itu. Jadi kan memang barang gue datang itu setelah 36 jam gitu. Jadi gue bisa belanja, kemudian gue bisa klaim untuk pakaian yang yang gue belanja gitu kan, karena kan barang-barang gue ketinggalan kan gitu. Nah itu tadi, jadi pertama itu loh, biasanya tiket-tiket promo ini dia landing di waktu-waktu yang memang dia terbang atau landing di waktu-waktu yang tidak populer gitu. Jadi resikonya adalah lo mesti melakukan perjalanan dari dari bandara ke hotelnya itu malam. Kadang-kadang kan tidak ada public transportation. Nah itu resikonya biasanya lo juga mesti mempersiapkan uang lebih untuk taksi. Karena ada bandara yang kita nggak bisa ngemper dan dia nggak 24 jam gitu. Terus juga ya tadi yang reschedule yang di luar Nurul tadi, atau mungkin tiba-tiba di cancel gitu ya, gitu yang paling menghancurkan jiwa ya tadi ya. Tiba-tiba maskapainya bangkrut dan lo tidak di refund. Nah, dan belakangan kan memang AirAsia yang dulu terkenal aman juga banyak nih kejadian seperti ini. Jadi dia buka rute baru dengan harga promo abis-abisan, tapi ternyata rute itu tidak ramai, akhirnya ditutup gitu. Nah jadi kita juga mesti lebih waspada aja gitu dengan segala kemungkinan dari tiket-tiket promo ini gitu. Gue sih kemarin ada dapat tiket promo yang it's work gitu, tapi cukup bikin deg-degan, yaitu tiket umroh. Lo bayangin ya, kita dapat tiket pulang pergi Solo Jeddah hanya di 4,7 gitu. Yang bikin kita agak percaya diri, sempat berpikir ini apakah kesalahan sistem gitu ya. Tapi yang agak percaya diri adalah ini tiketnya dirilis kerjasamanya Saudi Arabia dengan Garuda Indonesia. Jadi terbangnya dari dari Solo ke Jakarta menggunakan Garuda, kemudian nanti Saudi Arabianya dari Jakarta ke Jeddah gitu. Nah kita sempat tanya nih, boleh nggak kita berangkat dari Jakarta? Nggak boleh, tapi pulangnya boleh, lo nggak ngelanjutin dari Jakarta ke Solo. Ya udah, akhirnya gue yang dari Batam mesti muter dulu ke Solo, but it's okay gitu. Itu kita 10 bulan sebelum perjalanan belinya. Jadi gue ingat banget itu di bulan Mei, pas ulang tahun gue. Iya, hadiah ulang tahun ceritanya. Terus berangkatnya di bulan Februari gitu kan. Nah sama 10 bulan ini banyak nih kejadian deg-degannya kan, reschedule dan sebagainya. Cuman minor sih. Hilang juga di sistem. Jadi di website Garuda nggak ada. Kita coba cekin kok nggak ada nama kita, mampus gitu. Tapi teman gue akhirnya telepon lah gitu. Dan teman gue ada yang di cancel gitu. Jadi kan itu dirilis banyak gitu. Orang-orang pada ada yang beli di high season. Jadi banyak tuh belinya yang untuk Desember. High season liburan sekolah kan. Banyak nih yang niat untuk umroh sekeluarga. Jadi beli kayak lebih dari 6 tiket satu grup. Itu biasanya di cancel. Jadi 2 teman gue ada nih gitu, teman kerja. Dia kayaknya mau umroh bareng keluarga. Cancel lah gitu. Terus dia tanya, lu gak di cancel Nan? Enggak, gue bilang gitu. Sampai kejadian di bulan Februari dan kita bisa berangkat. Itu menurut gue hoki banget ya gitu. Akhirnya total pokoknya kita traveling umroh itu hanya habis di 13 juta rupiah. Ini ada ya, nanti gue bakal sharing deh bikin podcastnya. Di podcast audionya ada. Dan untuk gue biasanya kalau traveling itu akan bikin dokumentasi lengkap, travel vlog series. Even itu tidak ditonton orang, tapi ini adalah dokumentasi buat gue sendiri gitu. Karena menurut gue setiap traveling itu harus didokumentasikan dengan baik. Ya tujuannya sih buat dokumentasi gue gitu. Tapi kalau ada orang yang mau lihat gitu proses perjalanannya, apa yang dihadapi, itu akan lebih memudahkan dia buat riset gitu. Yowis guys, gue udah 20 menit ngomong. Semoga ini bisa memberikan informasi bagi kalian yang berburu tiket promo, ada risikonya dan mitigasinya kalian tahu mau ngapain. Thank you ya udah dengerin dan menyimak podcast jalan-jalan cuap-cuap bareng Danan. Semoga ini bermanfaat dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.